Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kali ini saya berbagi pengalaman untuk menggantikan isi samsa. Nah, pada dua samsa ini saya perlihatkan samsa baru yang cukup besar, dan samsa yang saya sering gunakan sepertinya sudah betul-betul sangat parah untuk kerusakannya. Apa yang saya tunjukkan ini merupakan kondisi samsa yang sering saya gunakan pada saat melakukan olahraga menggunakan media samsa. Nah, pertama-tama saya akan buka dulu dari samsa yang lama. Semua isi yang ada pada samsa tersebut saya akan pindahkan ke samsa yang baru. Nah, kalau teman-teman perhatikan, samsa yang lama dengan samsa yang baru besarnya adalah 1/3. Itu otomatis dari segi berat termasuk juga isinya akan lebih banyak di samsa yang baru tersebut. Nah, kali ini merupakan video yang saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semua, karena pada channel sebelumnya banyak yang menanyakan tentang apa isi samsa, gimana cara mengisinya, ataupun ada dengan interaksinya. Kalau samsa saya isi dengan pasir, samsa saya isi dengan bahan-bahan yang lainnya gimana. Ada beberapa yang telah saya lakukan interaksi tanya jawab di pada channel video yang sangat sederhana ini. Samsa yang lama ataupun samsa yang baru semuanya saya beli dari toko, dan hanya saja yang samsa yang baru tersebut saya diberikan oleh ipar. Namun intinya pembuatannya dari tempat orang membuat samsa, artinya bukan membuat sendiri. Inilah teman-teman banyak penasaran apa isi samsa, apakah itu benar-benar seperti apa. Kita dapat perhatikan samsa yang lama ini saya isi dengan beberapa gabus, atau istilahnya bahasa Balinya apa, dari bahan-bahan sofa seperti jok pada mobil, termasuk juga jok bahan-bahan pada kursi tempat duduk tersebut. Ini ada bentuknya yang besar, ada bentuk juga yang kecil, dan beberapa saya tambahkan dengan kain-kain bekas seperti baju bekas, termasuk juga handuk bekas dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya masih dalam kondisi untuk membuka isi samsa secara satu persatu. Saya keluarkan, dan bentuknya ada yang besar, ada juga ada yang bentuk yang kecil. Nah, di bawah samsa tersebut yang lama ini saya isi dengan karet atau cercahan daripada roda mobil yang dicerca sedemikian rupa. Nah, ini bentuknya ada yang panjang sekali, yang besar sponsnya untuk jok kursi, termasuk juga untuk jok mobil. Nah, secara pelan-pelan tentunya isi dari samsa yang lama kalau kita bandingkan dengan samsa yang baru, secara ukuran baik itu lingkaran di bawah dan masuk juga lingkaran di atasnya tentu sangat beda sekali. Lingkaran di atas itu sama dengan lebih besar juga dengan samsa yang saya keluarkan kali ini, masih dalam kondisi untuk mengambil isi dalamnya. Nah, untuk yang di bawah, saya akan ambil dulu ember atau tempat agar tidak berserakan. Tentu dalam konteks seperti ini saya sangat senang untuk berbagi kepada teman-teman yang masih banyak penasaran mengenai isi samsa, gimana cara mengisinya, apa sebaiknya diisi, serta lain sebagainya. Untuk isi samsa, menurut hemat saya tergantung daripada kegunaan samsa tersebut. Karena kategori di usia lanjut, saya lanjut dulu dengan tutorialnya nih biar gak kelewatan daripada video apa yang saya lakukan dengan penjelasannya. Ini saya ambil, saya sisihkan dulu tempat-tempat yang saya keluarkan tadi di busa-busa daripada seperti jok mobil, termasuk juga tempat-tempat duduk. Nah, sambil ember inilah sekarang saya keluarkan daripada pecahan yang sudah dicincang kecil-kecil, dan semua ini saya dapatkan dari toko, artinya memang dari isi samsanya seperti itu. Hanya saja sampai di rumah diformat ataupun diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, teman-teman bisa dapat perhatikan ya, ini sudah keluar dia.
secara kecil-kecil keluar yang menumpuk pada isi ember di dalam tersebut. Nah, semuanya ini saya tidak akan keluarkan semuanya karena dalam kondisi sekarang ini paling saya pakai 1 ember saja untuk mengisi ke samsak yang baru. Nah, masih sisanya saya ukur dengan tangan tuh hampir kurang lebih masih 30-an cm lebih lah di bawah untuk samsak yang lama tersebut. Nah, sekarang saya perlihatkan ini isinya dia. Jadi pecahan daripada ban mobil yang sudah dipecah begitu, bentuknya kecil-kecil. Sekali lagi hal ini saya dapatkan memang dari isi samsak. Banyak kalau teman-teman membeli samsak yang baru, untuk kali ini karena saya jarang membeli samsak, nggak tahu lah apa isinya, tapi untuk samsak yang saya gunakan dan sering saya post pada channel YouTube, di Facebook, Instagram, itu adalah samsak yang terbuat dari bahan apa yang saya sampaikan tadi. Untuk yang lama, yang seperti sekarang, bukan yang baru yang saya keluarkan ini, semuanya saya isi daripada kain. Ini kain-kain bani, kain baju bekas, masuk juga handuk, serta kain-kain yang sepertinya tidak berguna di rumah tangga, saya masukkan dalam isi daripada samsak yang baru tersebut. Nah teman-teman, saya melihatnya ini cukup samsak karena baru pertama kali saya mengisi dan juga akan menggunakan samsak yang baru ini cukup lumayan. Jadi beratnya 1 berbanding kurang lebih 1 berbanding 3. Kalau dari samsak yang lama itu beratnya, maaf saja saya tidak pernah mengukur ininya, artinya begitulah perbandingannya 1 berbanding 3. Nah, semua bursa-bursa yang saya keluarkan tadi sekarang kita masukkan ke samsak yang baru, artinya tanpa melalui satu atur, hanya saja kita melakukan kontrol ataupun setelah beberapa bahan ini kita masukkan, ya kita tekan-tekan sedikit, yang tujuannya adalah untuk membentuk samsak tersebut agar kelihatannya lebih bagus, artinya tidak ada terlalu padat sekali, tidak ada terlalu lembek. Kita bisa tekan ke bawah dan akhirnya dimana ada peluang untuk bisa ditambahkan agar bentuknya di antara semua bundaran samsak tersebut menjadi manis. Kita sekali juga cek untuk bentuk samsaknya. Sekarang kalau belum saya tambahkan bursa tadi, otomatis bentuknya adalah bukan seperti sekarang yang seperti teman-teman bisa perhatikan. Saya rasa ini semuanya akan bisa ditampung oleh isi samsak yang baru, karena betul-betul saya sendiri juga heran untuk melihat samsak sebesar ini pernah, dan sering juga di YouTube, termasuk juga di tempat-tempat orang menjual samsak, tapi untuk menyentuh seperti sekarang ini baru pertama kali. Sehingga apa saya perkirakan ya, sekiranya tidak begitu berat, ternyata memang benar-benar berat sekali, kan semua bahan yang kita keluarkan tadi itu betul-betul ditampung, bisa masuk ke dalam samsak tersebut. Nah teman-teman, sekali lagi mumpung ada waktu, karena video yang saya buat ini adalah 24 menitan, cukup lumayan saya dapat memberikan narasi, berbagi pengalaman pada teman-teman yang sekiranya yang belum ataupun sedang menekuni olahraga menggunakan media samsak, apalagi yang sering saya narasikan. Saya sendiri sekarang sudah berumur 60 tahun, tapi banyak yang menanyakan kenapa sudah usia lanjut senang atau menggunakan masih samsak, yang biasanya orang udah berpikir dengan usia lanjut, termasuk juga bodi daripada otot-otot, napas, dan organ-organ tubuh yang lainnya secara alami otomatis akan mengalami perubahan ketika kita berbicara dari usia bujang. Nah hal itu memang tanpa bisa mengelak kita sadari, kalaupun kita perbandingkan dari usia yang namanya mungkin 25 tahun dibandingkan dengan 60 tahun, sudah pasti sangat berbeda, baik dari segi napas, dari segi bentuk tubuh, dan juga termasuk juga otot. Nah ini saya gemari ya, karena saya mempunyai suatu komitmen ataupun manfaat daripada berolahraga menggunakan media samsak, walaupun tidak terlalu panjang waktunya, namun cukup bisa mempunyai konsep dalam berolahraga menggunakan media samsak, ya mungkin terkadang 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10, ataupun paling banyaklah waktu 15 menit begitu. Nah kenapa demikian? Karena penggunaan samsak di usia lanjut
saya pikir itu adalah hanya untuk mengelastisitaskan otot-otot baik di organ tubuh ataupun otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul, betis, paha, dada, leher, serta yang lainnya. Beda kalau kita prinsipkan bahwasanya ketika kita masih bujang di umur 25, 30 ataupun 40 tahun, apalagi masih dalam kondisi yang dikatakan sebagai seorang atlet dalam untuk melakukan olahraga bela diri, apa itu di saat berlaga di panggung dan sebagainya. Tentu penggunaan samsak di saat itu adalah otomatis ya sekali kita gunakan sebagai partner dan sekali kita manfaatkan dia sebagai lawan. Itulah manfaatnya. Akan tetapi di usia yang sudah senja 60 tahun seperti sekarang ini, saya menggunakan samsak ini adalah hanya untuk memfasilitasi atau untuk mempartnerkan bahwa ketika kita melakukan gerakan untuk melatih otot pada paha, yang tentunya otot pada kaki dan juga otot pada lengan, tangan, itu semuanya saya gunakan ini aja sebagai samsak partner, bermain dengan samsak istilah saya. Oke, kembali sekarang ke poin pada samsak. Nah, setelah busa-busa yang besar itu kita masukkan yang kecil, apa yang saya jelaskan tadi, rupanya semua ini akan bisa ditampung oleh mulut daripada samsak yang baru ini, karena cukup lumayan teman-teman. Kita bisa perhatikan kembali antara lingkaran samsak yang baru dengan yang lama jauh sangat berbeda, 1/3 begitulah. Nah, udah rupanya habis semua. Sekarang saya akan cari dulu untuk resleting, alat penutup yang digunakan oleh samsak baru tersebut. Nah, untuk yang kecil kita ambil dulu sapu ya, kelihatannya di arena tempat berolahraga ini bersih. Nah, untuk penggunaan samsak sekali lagi bahwasanya penggunaan mindset kita, cara berpikir penggunaan samsak di usia lanjut dengan usia muda pasti kita harus rubah. Saya katakan ini adalah pasti. Nah, makanya banyak teman-teman ketika masih usia muda atau apalagi di saat menjadi atlet, baik atlet bela diri yang menggunakan media samsak sebagai partner ataupun lawan latihannya yang di masa-masa usia muda atau menjadi posisi atlet, tetapi ketika sudah tidak berprofesi sebagai atlet, termasuk juga semakin tahun usia akan bertambah, kebanyakan motivasi menggunakan media samsak akan hilang atau menurun, dan kebanyakan memang hilang karena mindset yang digunakan adalah masih sama. Saya sudah tua, saya sudah otot sudah mengenur juga, sebagai olahraga yang lain dan sebagainya. Banyak alasan teman-teman yang dipakai ketika masa sudah usia lanjut, tidak lagi menggunakan media samsak. Nah, kalau saya sekarang, kalau saya sendiri adalah konsepnya sekali lagi saya akan sampaikan bahwasanya karena hobi menggunakan samsak atau berolahraga ataupun mengikuti bela diri ini yang seperti itu adalah memang keluar dari perasaan ataupun hati kita. Nah, di saat melakukan proses bela diri tentu harus ada media, baik itu hal yang dilakukan untuk pelemasan otot menggunakan pengolahan tangan dengan cara memukul, termasuk juga menggunakan kaki. Nah, ini teman-teman, kembali saya ke itu samsaknya. Apa yang saya kata tadi itu cukup lumayan. Jadi antara otot tangan dan juga bantuan otot kaki itu benar-benar harus menyatu untuk mengangkat samsak ini biar bisa terangkat. Nah, setelah ini tertutup, inilah kondisi ataupun tempat gantung samsak yang berbentuk seperti pancing. Kalau yang lama pancingnya lingkarnya cukup panjang, namun sekarang ini cukup pendek ya, tapi kekuatan untuk menggantung di tempat tiangnya ini adalah cukup bagus karena kondisi samsaknya masih baru. Nah, ini saya mengambil ini cukup benar-benar mengeluarkan tenaga ketika akan mengangkat dan menaruh samsak baru tersebut setelah diisi perpindahan bahan-bahan dari samsak yang lama ke samsak yang baru. Nah, inilah kondisinya. Nah, seperti sekarang perbandingannya. Kalau kita teman-teman pernah ataupun sering menonton video-video yang sangat sederhana saya unggah pada channel YouTube itu, ketika sekarang dibandingkan samsak baru dengan yang lama adalah sangat-sangat berbeda sekali besarannya, termasuk juga otomatis secara berat. Saya akan coba perhatikan kondisi tiang nanti. Nah, kebetulan pada video kali ini saya berkesempatan untuk
menarasikan apa itu isi samsa serta yang lainnya. Termasuk juga ada teman-teman yang menanyakan masalah tiang, gimana sih sebaiknya untuk penanaman tiang agar kuat dan apalah ya, menjadi satu kesatuan di antara samsa dengan. Nah, ini saya angkat teman-teman, cukup berat sekali. Kalaupun teman-teman saya perhatikan antara besaran lingkaran samsa yang baru dengan tubuh saya otomatis kayaknya 2 kali ya, jadi 2 kali dia lebih besar daripada kondisi tubuh saya. Saya coba melakukan tes untuk pukul-pukulan, otomatis sangat berbeda sekali. Kalau samsa yang lama sepertinya sedikit gampang. Nah, ini saya tunjukkan sekarang teman-teman sekarang halaman rumah saya ataupun kondisi tempat samsa ini digantung. Inilah bentuknya cukup besar, tapi saya pikir setelah kita perhatikan baik dari gantungannya termasuk juga kondisi samsa, besaran samsa dan beratnya, rupanya semoga saya akan coba untuk menyisihkan ya berapa ratus ribu atau sekarang berapa harga samsa yang seperti yang lama itu, apakah itu 500 atau berapa, nanti kita akan coba cek. Nah, ini sebagai pengganti sementara saja saya akan gunakan samsa yang sebesar ini. Rupanya kurang efektif juga. Saya pikir kalau terlalu berat, ini saya pikir terlalu berat. Dan saya coba cek juga isi kondisinya, walaupun semuanya adalah kain ditambah dengan cercahan sedikit tadi, teman-teman dapat perhatikan ketika saya lakukan tes untuk pukulan ini cukup berat. Artinya berat pengertiannya adalah cukup padat isinya, walaupun itu adalah kain, karena tumpukan kain yang ada di dalam tersebut merupakan jadi kesatuan ya. Nah, ini teman-teman saya akan coba narasikan untuk teknik pemukulan samsa agar tidak cedera di saat melakukan olahraga menggunakan medan samsa. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu, seperti inilah dia gantungan samsa yang ada pada tiangnya. Itu ada bentuk seperti pancing, kita masukkan ketika akan memindahkan samsa ya, tentunya agar lebih awet lah, tidak terlalu kena panas, termasuk juga kena air di saat cuaca ataupun dalam kondisi alam hujan. Ini bentuknya saya perlihatkan dari jarak jauh ya, halaman saya cukup bukan luas sekali tapi cukup luas kalau kita ini. Nah, teman-teman, untuk menaruh samsa sebaiknya itu sudah ditaruh di tempat yang agak ke pojok yang tidak mengganggu lalu lintas kita ketika akan masuk ke rumah ataupun datang ke rumah. Banyak teknik untuk melakukan memberikan penempatan tiang samsak. Ada yang dipakai beton seluruhnya. Nah, kebetulan saya sisihkan tanah sedikit seperti sekarang ini agar kelihatannya ada hijau ataupun kita bikin kebun di atas. Di samping itulah saya tanam, saya pasang untuk tiang samsak. Nah, biasanya kalau sekarang teman-teman perhatikan ini tanahnya datar, antara beton dan tanah itu sejajar. Tapi di saat melakukan penanaman besi ini ada kurang lebih 75 ataupun 80 cm turun ke bawah. Di bawahnya itu kita kasih agar kuat. Ini banyak pertanyaan bagi teman-teman, semoga teman-teman dapat menontonnya untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman. Sekarang saya akan coba untuk menggambar. Ini dia posisi samsak yang di atas. Saya anggap ini yang paling panjang, ini saya anggap adalah posisi samsaknya, tiangnya yang kecil di atas itu merupakan sanggahannya. Nah, yang garis yang di pada lurus terpotong oleh garis-garis tersebut saya anggap itu adalah tanah. Di bawah tanah itu ada kita pasang seperti jangkar, saya bilanglah seperti jangkar besi-besi, sehingga kalau kita, ini kurang jelas gambarnya kelihatannya karena siang hari saya bikin videonya. Dalam kondisi seperti itu, untuk yang besi paling bawah itu ada jangkarnya, ada besi-besi silang, beberapa besi tergantung dari keinginan kita, mungkin 5, 6 atau 8, terserah lah. Yang jelas untuk penanaman memakai beton itu ada besinya di bawah untuk jangkarnya agar lebih kuat. Nah, sekarang untuk teknik pukulan ada 4 cara. Posisi tangan, genggaman saat melakukan gerakan atau pukulan ke badan samsa. Ini adalah genggam pertama. Di posisinya teman-teman dapat perhatikan kepala kita biasa, tapi yang mengenai badan samsa tersebut dia merupakan tonjolan atau tonjolan tangan keduanya. Ini adalah posisi yang kedua. Di posisinya saya katakan tidur, dan tadi adalah ke
samping. Nah sekarang yang ketiga, posisi arah samping. Jadi dapat diperhatikan posisi genggaman, ada perbedaan dari yang pertama kedua, dan arahnya juga. Sekarang arah pukulannya kita tujukan ke atas, otomatis posisi tangannya jadi 1 2 3 4. Saya ulang lagi, ini adalah posisi satunya, yang kedua ini posisi yang kedua, arahnya ini dari samping, dia arah pukulannya dari samping. Yang keempat adalah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi satu itu posisinya pertama, posisi yang kedua pertama masih selanjutnya adalah ini arah yang ke samping ya, letaklah yang kedua. Arah yang ketiga dari bawah ke atas, dan juga ada satu lagi dari bawah. Jadi kita tidurkan posisi tapak tangan seperti sekarang ini. Nah kebiasaan untuk melakukan pukulan seperti tanpa menggunakan sarung harus betul-betul dilatih biar nggak keseliu, termasuk juga tidak lecet. Sekarang saya perlihatkan kembali, mumpung masih ada waktu, posisi dari jarak jauh ketika menempatkan tiang samsa di halaman rumah. Kalau kita punya halaman cukup luas, kita itu bisa diatur. Walaupun itu sempit ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Teman-teman sendiri yang tahu di mana harus penempatannya, tidak mengganggu aktivitas kita, apalagi ada kendaraan masuk serta yang lainnya. Nah inilah saya kembali perlihatkan untuk kondisi ataupun posisi tiang samsa yang berada di atas tanah. Gantungannya masih saya ini. Nah, sekarang saya sudah jauhkan kamera daripada posisi samsa tadi. Nah, dengan kondisi sekarang saya berjalan mundur untuk melihat. Inilah halaman yang saya punya, walaupun tidak terlalu luas ya, kurang lebih memang tanahnya adalah 5 are untuk melakukan aktivitas, termasuk juga olahraga. Nah, samsa ini saya tempatkan di tengah-tengah yang tidak mengganggu. Nah ini ada maknanya, kenapa di tengah-tengah? Kalau kita lihat dari posisi ini halaman belakang saya, kalau kita datang dari kamar ataupun dari halaman akan menuju keluar, ini adalah pintu keluar. Nah, jadi otomatis kelihatan. Nah tujuan saya mengambil video ataupun gambar seperti sekarang ini agar penempatan samsa itu di mana posisi yang lebih bagus, atau kenapa harus ditaruh di tempat seperti itu, semuanya ada makna ataupun ada maksud yang saya tuju. Kalau kita masuk ke satu rumah ini kelihatannya samsa, jadi otomatis tidak mengganggu ketika akan keluar rumah ataupun datang ke rumah. Kondisinya cukup strategis, dan yang paling penting makna daripada penempatan samsa di sekitaran ini adalah begini teman-teman. Ketika kita datang dari arah manapun, kita melihat samsa, kita melihat tiangnya. Nah kalau itu yang paling pojok adalah rumah di halaman belakang. Nah, sekarang saya memutar ke samping dulu. Ini kondisinya kalau saya katakan dari arah barat saya naik. Nah, kondisi saya mengambil gambar ini adalah naik ke lantai. Nah, kita sorot ke daerah samsa atau tiangnya, dia berada di posisi seperti sekarang, teman-teman dapat perhatikan. Jadi cukup menggelitik ketika kita bangun pagi, ketika kita datang dari luar masuk ke rumah, kita melihat samsa, termasuk juga kita akan keluar. Nah memang sengaja, jadi maksud penempatan samsa seperti ini agar kita ingat. Apalagi pernah 2 hari yang lalu saya coba untuk berbagi pengalaman, memposting video di saat saya bangun pagi masih rokokan ataupun memegang kopi dan melihat samsa. Sambil memegang kopi, termasuk juga rokokan, sedikit menggoyangkan samsa untuk termotivasi agar kondisi tubuh menjadi panas. Lambat laun otomatis ada inisiatif, ada keinginan untuk melakukan gerakan olahraga. Nah sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang sudah menggunakan samsa atau belum menggunakan samsa, semoga dengan tayangan atau dengan berbagi pengalaman video sangat sederhana serta narasi tentunya akan menambah perbendaharaan daripada olahraga menggunakan samsa. Nah sekarang saya tambahkan beberapa video. Jadi terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu sekeluarga. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nah demikian. Nah ketika demikian. Nah ketika